semuanya, kembali lagi bersama saya Hawi Kiranalia di podcast Arvidek episode 3. Dan hari ini Hawiki nggak sendirian karena Hawiki ditemenin sama Ulfatun Nafi. Tadi ya masih bareng lagi ya. Tadi kan kita sudah podcast 1 dan 2. Betul, sekarang kita ketemu lagi di podcast yang ketiga. Nah, hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi terkait, nanti kita akan bahas rahasia dulu. Nah, sebelum itu Hawiki mau kenalin nih, mau bilang kalau misalnya kita sekarang ada di venue yang baru, terus kita ada di mana nih Bu Ulfa? Ini adalah Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Ayo, pernah kesini belum? Pernah dong. Semuanya pernah kesini belum? Pernah dong. Tadi Iya, sempat ini adalah muter-muter. museum. Ya, jadi UM itu punya museum, tapi mungkin belum banyak yang tahu karena ini termasuk museum yang baru ya, Hawiki. Ini adalah Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Sudah keliling tadi? Sudah Bu, tadi Apa sudah. saja? Menemukan apa saja di Tadi sini? saya menemukan foto. Saya menemukan banyak ini peralatan, kayak misalnya saya tadi ada lihat teleskop, terus ada apa namanya barang-barang, ada kamera, terus ada apa namanya SK dan lain sebagainya. Bahkan ada alma mater dari Universitas Negeri Malang. Bahkan waktu jadi ikut tuh masih kayak banyak gitu loh Bu peralatan. Terus dari alat-alat dari rektor yang dulu juga masih ada meja rektor dan lain sebagainya. Kayak banyak sekali peralatan. Iya, sesuai dengan namanya sebenarnya Wiki. Ini kan Museum Pembelajaran Universitas Negeri Malang begitu ya. Jadi memuat berbagai macam pembelajaran, pemodelan yang juga digunakan tidak hanya di UM. Jadi penciptaannya itu pun beberapa karya itu ada di sini, termasuk karya-karya pada masa rektor yang dulu sampai dengan yang sekarang, kemudian benda-bendanya juga ada di sini. Nah, tapi ada yang unik, Ki. Tadi sudah jalan sampai terakhir belum? Sudah Bu. Ya, sebelum di ruangan yang terakhir, tadi itu kan kita di sana itu ada digambarkan gitu ya. Yang paling akhir itu UM masa depan. Harapannya nanti UM akan menjadi rujukan dunia, tidak hanya menjadi rujukan yang ada di Indonesia, seperti itu, Ki. Jadi kalau tadi lihat di sebelahnya itu kan ada ruangan biru gitu ya, dan mirip studio itu ya, Bu? Ya, seperti studio. Nah, itu sebenarnya kita ingin menggambarkan bahwa UM juga memproduksi banyak sekali media pembelajaran. Dulu gitu ya, pernah bekerja sama dengan Televisi Pendidikan Indonesia untuk menghadirkan, dulu pernah nggak? Kalau saya dulu SMA gitu, suruh melihat ini ya di perpustakaan, kemudian menonton semua video, kemudian suruh merangkum dan lain sebagainya, terus mengerjakan penugasan itu. Jadi itu sebenarnya dulu kerjasamanya sama UM. Oh gitu. Kalau Nggak tahu kan? Iya, kayaknya dulu saya masih nonton kartun mungkin ya, masih nonton Jangan belum lahir. Atau enggak, saya nonton Sailor Moon kayaknya. Iya Bu Ulfa. Jadi gitu pendengar. Jadi hari ini tadi Bu Ulfa sudah menyinggung terkait pembuatan media pembelajaran kerjasama UM dengan pihak luar juga. Terus saya juga ingin membahas sebenarnya Ibu Ulfa, kan kemarin-kemarin nih Ibu Ulfa kita udah ngobrolin soal media pembelajaran, terus design thinking, terus ya itulah banyak hal di situ. Tapi ada di 2 podcast kemarin itu saya mendengar ada suatu kata yang sering diucapkan sama Bu Ulfa, yaitu Arvidek. Sebenarnya Arvidek itu apa sih Bu? Iya, jadi begini Ki, kenapa kita membuat Arvidek gitu ya. Arvidek sendiri adalah kumpulan dari beberapa media gitu ya yang nanti akan kita sediakan di platform MOOC yang ada di UMAC.id begitu, yang diperuntukkan untuk melatih guru-guru bisa mengemas media pembelajaran sejarah dengan menggunakan konten-konten materi secara lokal. Jadi kalau kita lihat kenapa namanya Arvidek gitu ya. Jadi AR itu namanya adalah AR kita ambil dari augmented reality, kemudian ada nanti video, kemudian ada peer deck yang ini kadang-kadang untuk proses pelaksanaan pembelajaran yang harus interaksi, ada interaksi di kelas supaya mereka tidak bosan atau siswanya tidak bosan, itu kita bisa menggunakan peer deck. Dan kemudian kadang-kadang kita kan perlu untuk mengemas sebuah evaluasi atau penugasan kepada siswa, kita bisa membuat kuis juga dengan menggunakan Quizizz. Jadi dan Arvidek ini nantinya bisa digunakan untuk guru-guru yang mungkin membutuhkan bagaimana mengemas media pembelajaran sejarah itu supaya tadi ya dengan menggunakan design thinking supaya hasilnya bisa lebih baik untuk digunakan di kelas seperti itu. Jadi itu semacam paket latihan gitu lah. Kalau kamu mau kursus gitu kan pasti ada. Nah, kita biasanya untuk masuk kuliah lagi kan mungkin terbentur untuk usia dan lain sebagainya. Jadi itu nanti MOOC-nya bisa dinikmati oleh guru-guru yang ada di
seluruh Indonesia. Aduh, gitu. menarik sekali gitu ya Bu. Jadi sasarannya itu adalah para pengajar, guru-guru gitu Iya, ya Bu. iya. Jadi kita memang sebenarnya nggak hanya guru sih, kayak misalnya mahasiswa mau belajar tentang itu kan boleh, tapi kan mahasiswa milenial di pembelajaran sejarah kan sudah diajarkan ya Iya. melalui mata kuliah teknologi informasi pembelajaran sejarah Iya. gitu ya. Tapi kalau guru-guru mungkin untuk mengupdate gitu ya pengetahuan mereka itu bisa datang ke MOOC tersebut, scroll apa cari gitu ya untuk mencari informasi terkait dengan Arvideg itu sendiri. Berarti nantinya akan lebih mudah untuk diakses oleh Iya, betul. pengguna gitu. Keren juga ya. Kayaknya berarti saya Mau bisa mengembangkan berarti. Saya belajar aja. Saya nanti belajar aja ya, nanti kita Menggunakan tunggu. loh ya, harus Iya. menghasilkan. Iya. Iya, agak pressure, tapi kita coba, harus semangat. Terus ini Bu, apa sih yang menggugah Ibu Ulfa dan tim untuk mengembangkan Arvideg tadi yang Iya, karena saya sudah ini ya mengembangkan berbagai macam media, kami berpikir kenapa kalau guru-guru ini nggak diajak juga untuk belajar bersama gitu ya, karena mereka juga pastinya sudah punya pengalaman yang lebih lah, tapi untuk upgrade bagaimana pemanfaatan teknologi ini yang sering kali kita tanya kepada mereka, jadi kita berdasarkan pada analisis kebutuhan. Ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan informasi tentang bagaimana pengembangan media, mereka kemudian berpikir, Bu, kenapa nggak ada macam apa ya, semacam petunjuk yang jelas begitu, tidak hanya dilatih 1 hari, tapi ada tutorial yang bisa kita coba sendiri di rumah gitu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian mereka kadang-kadang bingung bagaimana mengemas atau membuat begitu ya media itu secara utuh, dan kadang-kadang mereka hanya berpikir untuk kelasnya sendiri, padahal hasil pengembangan itu juga bisa mereka produksi untuk jadi artikel, kemudian penelitian, bisa ikut perlombaan yang kemudian hasilnya itu bisa dipublikasikan secara ilmiah untuk seminar nasional maupun internasional, serta mengirimkan ke jurnal gitu. Jadi supaya mereka pengetahuannya banyak gitu loh, untuk bagaimana membuat kelasnya itu hidup, tidak membosankan, dan memanfaatkan berbagai macam media gitu. keren juga ya. Tadi saya juga dengar dari Bu Ulfa tadi bercerita sepertinya memang pengajar-pengajar ini semangat begitu ya Bu, malah kayak tanya ini mana tutorialnya, mana ininya. Jadi Bu Ulfa juga dengan tim semakin semangat untuk menciptakan Arvideg ini begitu. Iya, betul. Jadi harus semangat, harus bisa untuk memberikan apa ya, cara berpikir kita itu tidak hanya kita gunakan, tapi supaya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, spesifikasi produk Arvideg ini seperti apa? Iya, seperti yang tadi saya jelaskan gitu ya, Arvideg ini memuat tentang 5 kegiatan atau aktivitas untuk kursus gitu ya, terkait dengan media pembelajaran bersejarah, khususnya untuk media pembelajaran sejarah berbasis teknologi seperti itu ya. Nah, nantinya di dalamnya itu memuat tentang augmented reality. Jadi hasilnya kita membuat misalnya dari Candi Sumberawan. Dan nanti di dalam buku tutorialnya itu kita lengkapi bagaimana AR itu bisa dimunculkan tentang Candi Sumberawannya dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua kita bikin yang namanya komik digital gitu ya. Kita bisa membuat atau mencari aplikasi untuk komik digital itu sendiri, lalu kemudian membuat skripnya harus seperti apa gitu Ki. Jadi nanti di dalamnya untuk membuat sebuah komik itu menentukan tujuannya seperti apa, hasil storyboardnya, iya bagaimana dan seterusnya. Kemudian selain komik kita juga membuat video. Nah ini kan daring ya. Kadang-kadang kalau untuk daring itu guru bingung gitu ya, bingung untuk bagaimana sih saya harus membuat media. Akhirnya kan cuma download dari YouTube, kemudian nggak dibuat sendiri. Padahal mungkin kekhasan dari materi itu satu tempat dengan tempat lain kan siswanya beda-beda, kebutuhannya kan beda. Jadi kita mencari alternatif gitu ya, editing video misalnya dengan VN, mengambil tentang tema-tema yang menarik tentang sejarah lokal. Misalnya saya mengambil tentang bagaimana Candi Badut gitu ya, tentang sejarahnya, dan kenapa kok banyak coret-coretan di Candi Badut begitu ya, supaya apa, siswa kita tidak hanya paham tentang konten materi, tapi bagaimana mereka punya kesadaran sejarah gitulah, supaya tidak melakukan aktivitas untuk vandalisme di tempat-tempat yang bersejarah, misalnya kayak gitu. Jadi kita tidak hanya fokus medianya ini apa sih, Arvideg pakai apa sih dan lain sebagainya, tapi justru yang terpenting adalah bagaimana konten itu kemudian kita kemas.
Kemudian selain video Ki, kita juga menyediakan di dalam kursus kita itu memuat begitu ya kaitannya dengan peer deck. Jadi kalau saya kuliah gitu ya, kadang-kadang saya menyadari mahasiswa saya mungkin bosan ya, untuk itu harus ada interaksi gitu ya. Nah, peer deck ini bisa kita memanfaatkan Google Slide yang ada di Google kita itu loh, kan biasanya di ada ya akun, di akunnya kan ada Google Drive dan lain sebagainya. Itu bisa kita sambungkan dengan peer deck. Nah, supaya real time kita bisa mengajak mengkomunikasikan beberapa hal, misalnya mereka menyebutkan ini gambar apa, mereka langsung ngetik, ini tentang Candi Borobudur Bu, ini tentang Candi Prambanan Bu, yang di Malang misalnya ini Candi Kidal Bu, dan lain sebagainya. Nanti secara real time kita bisa nayangkan dan mereka otomatis kan siswa yang lain juga mau nggak mau saya harus bisa dan seterusnya. Jadi ada interaksi semacam itu. Terakhir ada quizzes Ki. Kan tadi RVDEC. Jadi Q-nya itu adalah quizzes di mana di dalamnya harapan kami setelah media itu kita berikan, kita juga menyediakan semacam quiz atau alat evaluasi dengan secara online yang bisa dengan mudah. Kadang kan masalahnya guru atau kita kan mau koreksi masih ada pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, itu sudah kita sediakan kunci jawabannya dan seterusnya. Jadi mereka bisa melihat perkembangan apakah media yang kita sajikan dengan konten materi itu mampu diserap dengan baik oleh siswanya dan bagaimana bentuk evaluasinya itu kita sediakan juga. Jadi sudah komplit kalau memang mau mengembangkan keseluruhan. Tapi kalau tidak, semuanya sudah disediakan tutorial untuk masing-masing media tadi. Jadi AR-nya ada, kemudian komiknya ada, videonya ada, tinggal mengikuti prosedur dan langkah-langkahnya gitu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Tadi ini saya agak pengen tahu nih tentang yang tadi evaluasi online, karena sekarang daring gitu ya Bu. Kalau misalnya kita mau mengumpulkan tugas atau makalah atau mungkin Google Form atau apa, itu kan mungkin sudah biasa. Iya. Nah, itu gimana ya Bu caranya supaya pengguna ini tertarik, maksudnya peserta didik ini tertarik, semangat dan antusias gitu untuk ikut evaluasi? Iya, ini yang kadang-kadang juga menjadi permasalahan ya. Kamu udah KPL belum? Sudah Bu. Ya kan banyak siswanya yang mungkin tidak mengumpulkan penugasan gitu-gitu ya. Nah, kadang-kadang itu terkait dengan bagaimana kita menyusun itu sudah benar atau belum. Kalau kaitannya dengan bagaimana membuat sebuah kuis, harusnya memang evaluasi disusun dulu berdasarkan dengan tujuan pembelajaran. Dibuat dulu kisi-kisinya, persebarannya sesuai dengan tujuannya, dan kemudian kita menghadirkan beberapa yang tadi ya jawabannya adalah dengan menggunakan kuis online gitu ya. Kalau misalnya tertulis kadang-kadang mereka jenuh, tapi kalau online mungkin sudah melekat ya dari dirinya karena generasinya adalah generasi milenial ya. Jadi kita juga bisa mengikut sertakan kepada untuk evaluasi itu melibatkan pemikiran mereka, cara mereka untuk memahami materi dan bagaimana itu dengan gaya mereka ya kita bisa memberikan kuis-kuis online. Sebenarnya nggak hanya kuis sih, banyak platform yang bisa juga digunakan ya. Tapi untuk RVDEC ini kita mengembangkannya dengan kuisis. Bagaimana guru bisa membuat kuisis seperti itu. Tapi ada hal yang menarik, kadang-kadang kita membuat itu masih saja monoton gitu ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan bagaimana kita memilih konten materi itu yang benar-benar memiliki aspek kebaharuan. Kadang-kadang kan kalau misalnya kayak tadi ya berbicara tentang Candi Badut, mungkin yang dibahas adalah sejarahnya. Padahal kan kita bisa ambil dari sisi yang lain, kecil tapi mendalam gitu ya, daripada kita mengambil semua keseluruhan gitu ya, tapi nggak fokus. Kayak sejarah maritim misalnya, kita bisa ambil dari relief, bagaimana melihat kayak detail dari kapal atau bukti dari adanya Indonesia itu adalah negara yang basicnya maritim, atau jalur perdagangan itu sebenarnya menarik kan, membuat misalnya peta digital katakanlah dari jalur perdagangan dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita nggak melibatkan siswa kita, ya kan? Kamu kalau bikin tujuan pembelajaran yang terakhir itu biasanya untuk yang ranah kan ada kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, ini kadang-kadang kan nggak di breakdown sampai dievaluasi kan? Iya, betul. Sudah diajak belum siswanya kemarin untuk mengerjakan sesuatu? Tugas aja sih Bu, kemarin tugas ya. aja, cuman kayak ya diminta untuk merangkum, ya gitu aja sih. Jadi kayak belum ada interaksi yang real time gitu. Jadi jadi ini adalah sebuah MOOC yang nanti kami sediakan
untuk merubah pandangan lah Ki, setidaknya sejarah itu nggak membosankan gitu loh. Padahal Sejarah banyak itu yang menyenangkan. Iya, makanya kita ambil sejarah kan gitu. Jadi supaya apa? Paling tidak dari kelas kita lah kita bergerak. Kalau menunggu misalnya, kalau kita sibuk berpikir ini perubahan ini membawa dari sisi yang negatif, kita nggak akan pernah maju. Tapi kita coba bawa dari diri kita balik gitu ya. Kalau saya jadi guru, apa sih yang sudah kita berikan untuk siswa kita gitu ya. Jadi kita merenung apa yang sudah kita inovasikan, terus apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi ini adalah alternatif jawaban ya untuk menghasilkan sebuah media pembelajaran berbasis digital yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran daring gitu. Mungkin dunia pendidikan ini akan indah gitu ya Bu, kalau misalnya setiap pendidik atau setiap apa ya istilahnya stakeholder dari pendidikan itu sendiri itu mencurahkan seluruh jiwanya gitu. Jadi seluruh jiwanya untuk pendidikan sehingga di setiap sisi atau di setiap individu yang belajar itu akan apa ya merasakan energi positif itu loh Bu. Jadi kayak merasakan hal yang baik gitu. Iya itu tadi kuncinya kalau misalnya kita melihat itu dari perspektif orang yang menggunakan mungkin bisa sampai sana. Tapi kadang-kadang kan kita enggak. Saya mau ngembangkan kayak gini, egois kan, yang penting itu paling bagus. Menurut saya itu paling bagus, ternyata mungkin bagi orang lain tidak seperti itu. Betul. Nah, menarik ini Bu. Jadi ini mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Bu Ulfa. Saya kerap kali mendengar kata flowchart untuk ketika mau mengembangkan aplikasi atau mungkin media atau dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk flowchart dari Arvidek itu sebenarnya bagaimana sih Bu? Terus kayak sebenarnya flowchart sendiri itu apa sih Bu? Iya, kayak tadi yang sudah saya sampaikan ya, hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan dalam tahapan design thinking itu kan ada dalam pembuatan prototypingnya gitu ya. Jadi harus jelas struktur dari konten materi yang mau kita kembangkan itu seperti apa. Jangan, kan nggak mungkin mau membahas tentang Candi Badut cuman isinya Candi Badut. Sejarah Candi Badut kan tidak, mungkin tempatnya, mungkin arsitekturnya, lalu yang mau kita bahas secara detail bagian-bagian ornamentasinya dan lain sebagainya, terus kemudian ada apa di sana dan seterusnya, itu yang mana yang mau diangkat. Nah itu disusun secara sistematis gitu, jadi tidak runtutannya itu mana yang jadi bagian utama, kemudian submenunya memuat apa saja dan lain sebagainya, di breakdown gitu ya, jadi materinya atau flowchartnya yang kaitannya media, berarti kan untuk komik sendiri kalau orang mau bikinnya berarti harus ada skripnya, penokohannya, lalu kemudian jalan ceritanya sampai itu komiknya jadi, baru diproduksi kan, baru jadi kan seperti itu. Nah itu harus detail dan rinci kayak infografis. Kamu kan pernah nggak bikin infografis? Kebetulan beberapa kali pernah. Iya, kan nggak mungkin kamu di depan laptop langsung buka Photoshop langsung jadi infografisnya, kan punya konsep dulu. Betul. Nah, misalnya di infografis diisi dengan ada peta letak di mana lokasi tersebut, terus kondisi geografi kesejarahannya di masa itu seperti apa digambarkan. Kemudian temuannya di wilayah itu apa, terus kemudian secara detail misalnya secara rinci, ternyata ada nilai-nilai pendidikan karakter loh yang ada di situ. Nah itu kan kita mesti merancang gitu ya, secara keseluruhan utuh media kita itu jalan ceritanya seperti apa, konkretnya seperti apa, jadi prototypingnya kan jelas dan flowchartnya jelas, seperti itu. Wow, menarik sekali memang kalau misalnya kita ngomongin tentang media pembelajaran, kita ngomongin terkait mengembangkan media gitu kan, apalagi kita sekarang berada di era disrupsi gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Dan kalau misalnya kita diam aja nggak mau untuk bergerak, kita juga nanti takutnya akan ketinggalan gitu. Bukan takutnya akan ketinggalan, pasti akan tertinggal, apalagi sekarang udah cepat sekali begitu ya Bu ya dinamika penggunaan teknologi ini. Tidak hanya untuk generasi saya saja, mungkin bahwa di bawah-bawah kita akan lebih cepat lagi. Nah, kita juga bisa belajar dari museum gitu kan. Kalau selama ini museum itu dianggap segala sesuatu yang membosankan, memuat barang-barang saja, tidak memberikan edukasi dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu yang kenapa kita memilih venue ini gitu ya, karena di sini juga ternyata menggambarkan tentang bagaimana melihat ke depan itu seperti apa. Jadi tidak hanya barang-barang kuno saja, tapi cara berpikir modern, inovasi-inovasi yang ada di pembelajaran di UM ini juga dihadirkan seperti itu. Karena memang sejarah tidak hanya untuk mempelajari masa lalu, tapi juga untuk bagaimana bertindak agar lebih bijak untuk masa depan. Iya, tepat sekali.
Oke, menarik sekali perbincangan kita hari ini ya Bu. Terima kasih banyak atas 3 episode podcast Arvidek bersama Ibu Ulfa yang sudah menemani saya, dan terima kasih atas ilmunya juga. Ibu Ulfa udah sharing banyak banget buat kita, dan terima kasih juga buat pendengar yang selalu setia dengerin kami di sini. Itulah 3 episode dari podcast Arvidek, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam Cakrawala, UM, the only one.